Anda dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Disebut ragam bahasa apa? Ya, hukum ya. Ya, betul sekali. Bisnis. Ya, sastra ya, yang tepat. Ya, agama. Ya, betul sekali. Oke, semua jawaban benar. Ya, benar atau salah? Double point. Legalisasi. Banyak yang menjawab benar. 42 orang. Apa sih legalisasi itu, teman-teman? Mungkin ada bisa jawab. Legalisasi. Nah, Pengesahan dari pejabat atau otoritas yang berwenang, Pak. dalam hal apa itu, Mbak? Dokumen negara. Oke. Ya. Ya, jadi legalisasi itu adalah bentuk baku dari legalisir ya. Jadi kalau teman-teman melakukan legalisir ijazah, akta kematian atau akta kelahiran atau KTP, itu biasanya legalisir. Nah, itu tidak baku. Yang baku adalah legalisasi ijazah atau legalisasi KTP dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi takut saya ini benar semua karena memang legalisasi itu bukan itu yang dimaksud, yang legalisir itu gitu. Ya, jadi legalisasi adalah bentuk baku dari legalisir. Oke. Wah, ternyata Mbak Salsia masih peringkat 1. Tolok ukur. Ya, ternyata yang menjawab benar itu hanya 6 orang. Jadi tolok ukur itu adalah bentuk baku dari tolak ukur ya.
adalah bentuk baku dari tolak ukur, teman-teman. Jadi yang biasanya menulis tolak ukur, nah itu salah ya, ya tidak baku ya. Jadi yang baku adalah tolak ukur. Wah, Mbak Salsia masih nomor 1 terus ya. Oke, terakhir cedera. Benar atau salah? Ya, 17 orang menjawab benar ya. Jawabannya benar maksudnya. Jadi cedera itu adalah bentuk tidak baku ya. Bentuk yang tidak baku. Yang baku adalah cedera. Ya, cedera. Ya, jadi lebih kata cedera itu lebih sering kita dengar kalau ada atlet atau pemain sepak bola yang eh, kena cedera ya. Cedera ankle, cedera kaki begitu dan lain sebagainya. Ya, yang tepat adalah cedera sebagai kata baku. Oke. Kemudian jadi teman-teman dari apa yang eh, diberikan terkait dengan kata baku dan tidak baku itu, teman-teman bisa apa namanya membuka aplikasi KBBI. Nah, silakan teman-teman mengunduh aplikasi KBBI yang ada di dalam apa namanya Apple Store atau Google Play atau iPhone Store. Itu sudah ada aplikasi KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini nanti akan memudahkan, membantu teman-teman untuk apa namanya membantu dalam hal Ini tinggal mengetahui jelasin materi kata kok. baku dan kata baku begitu ya. Kata baku dan tidak baku yang sering digunakan dalam tulis menulis. Dan untuk KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak hanya untuk tulisan ya, tapi untuk lisan juga ya. Jadi kita harus tepat menggunakan kata ketika kita berbicara, menggunakan kata-kata yang baku ya. Baku tidak mesti kaku. Jadi nanti ada videonya. Oke, selanjutnya saya akan mengirimkan link atau tautan di dalam chat Zoom kita. Nah, teman-teman silahkan mengeklik itu dan menjawab pertanyaan dengan mengisi satu jawaban yang ada di situ. Pertanyaan saya, apa yang Anda pahami tentang ejaan bahasa Indonesia? Ya, teman-teman silakan menulis satu jawaban yang ada di situ. Di kolom yang di link yang ada di chat tadi. Teman-teman bisa mengklik itu, kemudian nanti membuka jawabannya, mengirimkan jawabannya.
Sudah ada yang menulis, jadi ada tata bahasa, bunyi bahasa, kata per kata, aturan bahasa, baik dan benar, ejaan yang sempurnakan, kemudian apa itu lagi? Bahasa yang benar, aturan kata, suara, aturan bahasa Indonesia, kemudian eh, aturan berbahasa, bunyi huruf, kata yang benar juga, tulisan yang benar, aturan bunyi bahasa, ejaan yang sempurnakan, aturan bunyi ya, banyak kan milik bunyi ya, bunyi ya, mikirnya masih bunyi-bunyi. Jadi kalau bunyi itu biasanya ada mata kuliah khusus ya namanya kalau tidak salah fonetik begitu. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Oke, coba saya cari ilmu bunyi. Fonetik ya nama mata kuliahnya itu. Mata kuliahnya namanya fonetik dalam bahasa Indonesia ya. Kalau teman-teman kuliahnya ngambil bahasa dan sastra Indonesia biasanya ada nanti mata kuliah fonetik ya. Itu khusus ada fonetik, ada gramatikal, ada fonemik, morfologi. Nah, itu banyak itu ilmu-ilmu linguistik namanya ya. Oke, selanjutnya eh saya akan menjelaskan materi ya. Tadi sudah semua. Oke, ini tinggal materi saja yang ingin saya tampilkan. Sudah terlihat materi saya? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, saya berharap buku ini teman-teman sudah unduh ya di dalam Lensa Unisa atau kalau mau cari di Google juga bisa buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain untuk bahasa mata kuliah bahasa Indonesia, buku ini juga digunakan untuk semua mata kuliah ya, semua prodi ya, semua mata kuliah dan semua prodi menggunakan ini dalam hal pedoman untuk tulis menulis teman-teman. Nah, tulis menulis itu ya artinya kalau kalau KBBI tadi lebih ke tulis dan lisan, jadi dua-duanya didapatkan. Namun kalau apa? Kalau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu lebih pada hal tulis menulis gitu. Jadi lebih pada hal tulis menulis. Jadi kalau teman-teman sudah berkaitan hubungannya nanti soal tulis menulis tidak hanya untuk tugas kuliah, tetapi skripsi begitu ya. Nanti di tugas akhir atau skripsi itu buku ini sangat membantu teman-teman untuk ya artinya memilah ejaan yang tepat untuk dituliskan. Artinya memandu teman-teman ya. Nah, saya langsung ke daftar isi. Saya cepat saja dengan materi yang ini. Tidak terlalu banyak walaupun semua penting tapi ya tidak terlalu yang ingin saya bahas. Nah, untuk daftar isi buku ini ada bicara memakai pemakaian huruf, kemudian ada penulisan kata, ada juga pemakaian tanda baca, dan ada penulisan unsur serapan. Nah, pemakaian huruf saya yakin teman-teman di sini ini sudah hafal ya, artinya tidak ada yang buta huruf begitu ya, tidak ada yang buta huruf. Semua semua tahu huruf-huruf itu ada A sampai Z ya, huruf A sampai Z. Kemudian selanjutnya ada huruf konsonan ya, huruf konsonan itu ya, ada huruf vokal dulu ya, huruf vokal itu ada A, I, U, E, O ya. Kemudian ada huruf konsonan ya selain A, I, U, E, O. Kemudian teman-teman ini ada yang mungkin teman-teman baru baca kali atau baru tahu mungkin di kuliah ini. Jadi ada yang namanya huruf diftong ya. Huruf diftong itu adalah gabungan huruf vokal ya yang bunyinya ai, au, ei dan oi ya. Nah, kalau contoh pemakaiannya dalam kata itu ada posisi awal, tengah dan akhir itu seperti itu penggunaan kata ya. Kemudian ada gabungan huruf konsonan ya, ada KH, NG, NY dan SY. Jadi bacanya ya penggunaannya ya seperti ini ya.
Ada di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Ya, akhir itu juga memakai gabungan huruf konsonan. Selanjutnya huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya kita gunakan dalam membentuk sebuah kata atau kalimat ya, diawali dengan huruf kapital biasanya. Ya, ketika teman-teman menulis sesuatu, biasanya secara otomatis teman-teman memulai dengan hurufnya yang di pertama adalah huruf kapital. Ya, itu. Kemudian dalam penulisan nama itu juga menggunakan huruf kapital ya, nama dan unsur nama orang dan julukan. Ya. Jadi yang paling paling ringan adalah kita menulis nama ya, nama yang paling ringan. Nah, misalnya saya cek di Zoom kita yang mengikuti kuliah hari ini, ada yang masih belum menuliskan nama yang tepat. Misalnya siapa ini Mbak Cezaratania Ayu. Nah, itu juga masih belum tepat menuliskan namanya. Kemudian ada Desi Lenawati, terus ada siapa lagi? Mila Hanifah Siregar, terus ada Nabila Yuli Setiawati, terus ada siapa? Rindia, Rindia Gustin ya. Lalu ada siapa lagi? Udah semua, Wike Regita Cahyani ya. Ya itu beberapa teman-teman yang kita yang belum menuliskan namanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya, itu huruf kapital di setiap huruf pertama nama unsur nama orang ya. Jadi itu, jadi penulis diri nama diri sendiri masih keliru, nanti bagaimana nulis nama orang lain ya, nama dosen dan lain sebagainya. Oke, kemudian penulisan agama ya, saya cepat aja yang kira-kira mungkin banyak orang yang masih keliru gitu. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama setiap nama agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan untuk kata ganti Tuhan. Misalnya agama Islam, Kristen, Hindu, kitab Al-Quran, Alkitab dan Weda itu ditulis dengan huruf kapital. Mau posisinya di awal, di tengah atau di akhir dalam sebuah kalimat, teman-teman wajib menulis agama, kitab suci dan nama pengganti Tuhan itu dengan huruf kapital ya. Contoh misalnya, ya Tuhan bimbinglah hambamu ya, katamu dan ke jalan yang engkau itu diberi juga huruf kapital. Nah, mu dan engkau itu e-nya. Kemudian ini nih yang juga masih sering keliru, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi serta nama jabatan dan kepangkatan yang bisa dipakai sebagai sapaan ya, perlu dicatat sebagai sapaan ya. Jadi penulisannya seperti ini teman-teman. Misalnya kalau ditulis ya, kalau sapaan kita ditulis berarti ya kita komunikasi via surat ya, via surat dan via WA atau WhatsApp atau pesan singkat ya. Jadi penulisannya seperti ini karena kita menyapa orang yang ingin kita ajak komunikasi, baik itu si penerima surat atau si penerima WA kita, komunikasi dua arah gitu ya. Ya ini tetap penulisan ini digunakan begitu. Artinya secara ejaan yang tepat seperti ini gitu. Jadi terima kasih koma Kiai. Nah, terima kasih koma Bapak atau terima kasih koma Ibu. Nah, gitu biasa. Terus penulisan huruf kapital untuk nama-nama geografi ya, nama-nama geografi misalnya nama pulau, nama kota, nama negara, nama benua ya, nama gunung, nama sungai, nama kelinci, nama kelinci, nama gang, nama kelurahan, nama kecamatan. Itu juga ditulis dalam bentuk kapital setiap unsur bahas apa katanya. Namun huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Atau tidak diikuti oleh nama diri juga tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai dan berenang di danau. Nah, misalnya kalimatnya saya berenang di sungai, saya mandi di sungai, titik. Karena nama sungainya tidak disebut sehingga eh, tidak perlu kita membuat
kata sungai itu S-nya kapital. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian penulisan nama gelar dan pangkat itu juga menggunakan huruf kapital dengan menyingkat ya huruf huruf pertama dari setiap nama gelar. Kemudian selanjutnya huruf miring teman-teman. Ini masih huruf miring masih banyak yang keliru ya. Biasanya huruf miring itu digunakan untuk menulis judul buku. Misalnya teman-teman mengutip sebuah buku di dalam tulisan atau tugasnya, dalam tulisan skripsinya mengutip sebuah buku, judul bukunya itu ditulis dengan apa namanya? Cetak miring ya. Termasuk ketika teman-teman mengutip nama majalah, nama surat kabar atau koran ya. Nah, itu juga ditulis dengan huruf kapital. Lalu huruf miring ya dipakai untuk menegaskan huruf atau kata. Lalu huruf miring itu juga dipakai untuk membuat menulis kata ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing atau istilah-istilah daerah atau istilah-istilah asing yang menjadi contoh walaupun orang lain itu tidak tahu atau belum tahu atau sudah tahu malah itu tetap ditulis dengan dicetak miring begitu ya bahwa itu adalah di luar dari konteks dalam bahasa Indonesia begitu misalnya ya jadi perlu ditulis dicetak miring. Nah, nama diri atau nama lembaga yang berbahasa asing atau berbahasa daerah itu tidak ditulis dengan cetak miring. Misalnya teman-teman mengutip nama di dalam tulisannya mengutip nama Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo memang orang asing gitu, tapi tidak kemudian ditulis namanya dicetak miring begitu, tetap seperti biasa. Terus kemudian Anda misalnya menulis menurut data WHO dalam kurung World Health Organization misalnya, itu WHO-nya tidak ditulis dicetak miring, tapi tetap seperti biasa saja gitu, karena itu adalah nama organisasi atau lembaga. Nah, huruf tebal biasanya kita gunakan untuk menegaskan apa namanya? Sebuah kata ya, kata atau huruf yang ingin kita tonjolkan di dalam sebuah tulisan begitu. Lalu huruf tebal juga digunakan dalam penulisan eh, subbab ya, subbab ketika teman-teman menulis bab 1, bab 2 biasanya ada subbab yang harus ditulis dengan dihitamkan atau ditebalkan hurufnya. Oke, masuk ke dalam bab kedua. Minum dulu. Alhamdulillah. Ada kata dasar ya. Jadi kata dasar itu kata yang tidak memiliki imbuhan dan dia memiliki satu kesatuan tersendiri dan ketika dibentuk menjadi sebuah kalimat dia menjadi kalimat yang utuh dan bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya. Kantor pajak penuh sesak. Nah, jadi sudah tahu oh, kantor pajak penuh dan sesak gitu ya. Nah, kalau sesak diberi imbuhan kan awalan dan akhiran jadi menyesakkan gitu ya. Nah, kata berimbuhan itu adalah ada yang memiliki awalan, sisipan, akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Nah, itu ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya ya, ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan dan lain sebagainya. Sukuisme ya, sukuisme itu juga sama istilah dari unsur asing isme, nah itu juga ditulis rangkai. Alhamdulillah. Termasuk bentuk terikat yang ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya ya. Dengan kata yang mengikutinya misalnya teman-teman menulis yang paling sering populer itu kata antar. Antar anti ya, bukan antibiotik saja tapi anti begitu. Kemudian infrastruktur ya, pasca sarjana, pramusaji, prasejarah, pra itu ya, pasca apapun. Nah, tuna ya, kata tuna karya, tuna netra, tuna rungu dan tuna-tuna yang lain itu juga ditulis serangkai dengan
diserangkaikan dengan kata yang mengikutinya gitu. Jadi teman-teman juga harus jeli ya dalam menulis itu. Terus kemudian non ini ya, non juga. Non kolaborasi, ruangan non smoking misalnya begitu, atau ruangan dilarang merokok begitu. Misalnya. Kemudian bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf awal kapital dirangkai dengan tanda hubung. Nah, jadi huruf bentuk-bentuk terikat tadi, misalnya non, anti, tuna itu kalau ketemu dengan awalan yang berhubungan dengan kalimat, nah itu diberi besi di sampingnya atau di bawahnya gitu ya, biar enggak jatuh gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bentuk maha ya. Bentuk maha itu ketika dia dirangkaikan itu harus ketemu dengan kata dasar. Ya, kalau ini kan kata yang sudah ada imbuhannya pengasih dari kata kasih. Ya, sehingga bentuk maha itu dipisah. Tapi kalau maha itu bertemu dengan bentuk dasar, kata dasar dia dirangkai penulisannya ya. Dirangkai penulisannya. Ya, kecuali kata esa ya, kata esa itu pengecualian. Kata maha ditulis tetap terpisah. Kemudian selanjutnya, nah ini ada bentuk gabungan kata ya teman-teman. Gabungan kata itu ya gabungan dari dua dua kata atau tiga kata. Misalnya kambing hitam ya. Kambing hitam itu kan kambing itu hewan tersendiri, hitam itu warna. Kan dua unsur yang berbeda. Ketika dijadikan satu kata digabungkan menjadi kambing hitam. Dia dikambing hitamkan itu misalnya. Ya berarti itu memiliki makna tersendiri jadi gabungan kata. Nah, gabungan kata itu bisa diberi imbuhan dan awalan ya dengan meng atau i ya di bawahnya. Dan itu ditulis serangkai. Selanjutnya mana ya yang cepet-cepet aja. Kata depan. Nah, kata depan di Kedari ya, teman-teman. Di Kedari itu banyak yang juga sering keliru. Misalnya teman-teman menulis kata di mana gitu ya. Di mana biasanya dirangkai gitu. Padahal apa namanya? Dirangkai, ada yang tidak dirangkai gitu ya. Contoh misalnya ketika menulis kata di mana gitu, dijual. Nah, jadi kita harus tahu konteksnya. Saya coba share share screen satu gambar. Perbedaan dirangkai dengan dipisah. Jadi awalan di yang ditulis rangkai itu diikuti kata kerja dan menyatakan peristiwa. Kata depan di ditulis terpisah diikuti keterangan tepat dan menyatakan posisi gitu. Misalnya sudah lama hatiku di penjara oleh cintamu, tetapi di penjara cintamulah kutemukan kebahagiaan sejati. Nah, jadi ini tuh kalimatnya sudah maksudnya sudah berbeda ya. Artinya di penjara yang pertama itu kan kata kerja gitu ya, kata kerja ya, bentuk apa namanya peristiwa begitu di penjara ya. Tetapi di penjara yang kedua itu adalah menunjukkan tempat. Nah itu. Jadi kemudian banyak contoh-contoh lain yang di tadi. Contoh kata di aspal itu peristiwa ya. Oh, jalan ini habis di aspal gitu. Nah, contoh kata yang lain yang kedua itu di aspal. Nah, yang kedua misalnya dia berjalan-jalan di aspal gitu. Atau dompetnya jatuh, dirinya jatuh di aspal. Nah, kalau yang di aspal yang dirangkai itu artinya ya di aspal diingat gitu. Ya tempat nanti saya syuting video, mama syuting video gitu. Ya akhirnya katanya di bawah dibikinin box sendiri ya, itu biar bisa ini. Ya saya kira memang penting ya kayak gitu Mas. Untuk bisa diketahui ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ada yang partikel lah ya, partikel lah
pun dan kah tadi. Nah, ini partikel pun. Ditulis serangkai dengan kata yang diikutinya apabila berfungsi sebagai penghubung antar kalimat. Ya, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun dan seterusnya. Nah, ini contohnya, aku pasti bertahan mencintaimu kendati pun rasa sakit terus mengintai. Ini yang partikel pun. Ya, adapun yang wajib dipisah, berhentilah menyatukan sesuatu yang mesti dipisah. Misalnya, jika berfungsi sebagai satu kata pun itu wajib dipisah. Misalnya aku pun, apapun, batu pun, celana pun, dan lain sebagainya. Contoh, siapapun kamu, setajir apapun kamu, aku tak akan jatuh hati. Nah, misalnya seperti itu. Dan adapun yang bisa dipisah dan bisa dirangkai ya. Ada 3, adapun, maupun, dan sekalipun. Nah, ini contoh konten Instagram yang menggunakan Instagram sebagai model konten ya untuk menyebarkan isi dari ejaan ya, ejaan bahasa Indonesia. Oke, mana lagi ya contoh? Oke, udah itu. Kemudian saya kembali lagi ke PUEB. Nah, ini kata depan tadi partikel lah sudah, pun sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya singkatan ya. Kalau teman-teman namanya lebih dari 3 kata, biasanya disingkat dengan huruf pertamanya, kemudian diberi tanda titik begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bilangan atau angka Arab ya dan Romawi. Nah, penulisan bilangan biasanya orang masih banyak keliru. Penulisan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bisa disebut 1 sampai 2 kata itu ditulis dengan huruf ya. Jadi seperti itu. Misalnya dia datang ke kampus Unisa sudah 5 kali. Nah, 5 itu ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Ya, jadi seperti itu. Kecuali teman-teman menulisnya dalam bentuk rincian, merincikan sesuatu. Contoh misalnya kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri dari 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Ya, itu. Kemudian kadang juga masih banyak yang menulis awal kalimat itu dengan angka ya. Jadi harus dihindari penulisan angka di awal kalimat itu tidak dibenarkan. Yang tepat adalah penulisannya dengan huruf yang masih bisa disebut dengan 1 atau 2 kata. Itu yang perlu diingat ya. Rumusnya adalah kalau misalnya sebuah bilangan itu masih bisa dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, itu teman-teman tulis dengan huruf ya. Dan yang dilarang dan ini haram adalah penulisan angka di awal kalimat atau di awal judul dalam sebuah karya ilmiah, itu tidak boleh ya. Termasuk juga dalam pemberitaan itu juga tidak boleh kecuali memang bentuknya rincian ya, merinci sesuatu. Bagaimana kalau bilangannya tidak bisa disebut dalam 1 sampai 2 kata, Pak. Jadi artinya angkanya yang dibalik, bilangannya yang dibalik di kalimatnya ya, susunan kalimatnya. Misalnya karena menghindari angka 250 itu di depan, akhirnya kalimatnya yang diubah. Panitia mengundang 250 orang peserta begitu ya. Nah, jadi yang berikut ini yang harus dihindari. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya yang sering keliru, ya kata gantiku kau, ku dan kau yang di depan. Yang di depan. Kalau kumu dannya biasanya teman-teman sudah sering ya menulis bukuku, bukumu, bukunya itu penulisan kumu dannya itu dirangkai dengan kata di depannya. Tetapi kalau ini sama, ku dan kaunya itu ada di depan sehingga apa yang kata diikutinya itu harus dirangkai begitu ya penulisannya. Nah, ini si dan sang saya kira udah cukup. Oke, itu 2 bab awal yang artinya saya share dengan teman-teman terkait dengan
penulisan ejaan di bab 1, bab 2 dan pemakaian huruf dan penulisan kata. Insya Allah minggu depan kita akan menulis penulisan penggunaan tadi tanda baca ya, penggunaan tanda baca dalam konteks tulis menulis. Oke, sebelum saya akhiri, saya sebenarnya sudah menyiapkan tugas yang harus teman-teman kerjakan dan sudah yang kuliahnya hari Senin Selasa sudah banyak yang mengerjakan. Hari ini teman-teman saya berikan tugas untuk membuat konten Instagram ya, seperti tadi konten Instagram yang berisi dengan materi ejaan ya, materi ejaan ya, bisa beberapa slide, beberapa gambar, atau teman-teman mau membuat video juga boleh begitu ya. Teman-teman bisa membuat seperti ini ya, beberapa slide gambar yang bisa dicontoh ya, bisa dicontoh. Coba saya cari dulu. Ya, ini ada contoh-contoh lain, teman-teman bisa membuat seperti ini begitu ya. Bisa membuat seperti ini begitu, bisa juga seperti contoh lain misalnya ya seperti ini begitu. Ini sudah ada yang membuat teman-teman dari D3 Kebidanan. Nah, ini juga ada dari administrasi publik. Ya, teman-teman bisa membuat contoh-contoh PUEB ya, ejaan bahasa Indonesia ya. Ini sudah ada yang mengerjakan dan nanti ada hashtagnya, ada tagarnya. Teman-teman bisa dan kemudian ditandai ke Unisa Jogja ya. Ada beberapa yang sudah menandai Unisa Jogja. Oke. Oh, itu tugasnya juga sudah saya kirimkan ke Lensa Unisa, ini kelihatan ya lensanya. Saya kirimkan ke Lensa Unisa. Oh, belum login ternyata. Nah, teman-teman bisa membuka pertemuan ketiga Lensa Unisa gitu ya. Nah, jadi ini tugasnya, dari teman-teman tinggal kalau sudah membuat tugasnya itu silahkan nanti mengisi form ini, kemudian mengirimkan ke saya linknya ya, linknya tautannya yang sudah dikirimkan, yang nanti bisa saya cek satu-satu. Itu saya kira teman-teman untuk untuk tugasnya, deadline-nya itu minggu depan ya, hari Jumat minggu depan. Nanti coba saya cek kalau bisa memang sebelum kuliah, jadi biar saya tahu sudah sampai di mana teman-teman mengerjakan tugas tersebut. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk siang hari ini perkuliahan siang kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh.